itu proses bisnis. Proses bisnis adalah rangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk bisnis, yang mana tiap aktivitas akan memenuhi kriteria dan ketentuan tertentu hingga memenuhi tujuan bisnis. Salah satu proses bisnis yang terjadi di Gulu-Gulu yaitu adanya pengadaan bahan baku. Proses bisnis ini melibatkan aktor dari internal dan juga eksternal perusahaan. Dari internal terdapat divisi produksi, gudang, dan keuangan, sedangkan eksternal terdapat inventory pusat dan juga ekspedisi. Berikut merupakan pemodelan proses bisnis pembelian bahan baku di Gulu-Gulu. Diawali dengan pengecekan bahan baku dan kebutuhan operasional secara kondisional oleh divisi produksi. Jika didapati adanya yang perlu diisi ulang, maka divisi produksi akan membuat list bahan baku dan barang operasional yang perlu diisi ulang. Jika tidak, maka tidak perlu ada yang diisi ulang. Kemudian, list yang telah dibuat akan dikirimkan ke divisi gudang. Setelah diterima oleh divisi gudang, maka divisi gudang akan mengecek bahan baku dan barang operasional di gudang sesuai dengan list yang telah diberikan. Jika barang tersedia, maka divisi gudang akan langsung mengirimkan barang tersebut ke divisi produksi. Namun jika tidak, maka divisi gudang akan membuat dokumen permintaan pembelian bahan baku dan barang operasional yang kemudian dokumen tersebut akan dikirimkan ke inventory pusat. Setelah itu, inventory pusat akan memberikan pemberitahuan bahwa bahan baku sudah siap diambil atau belum tersedia. Jika barang belum tersedia, maka divisi gudang dapat memilih apakah pemesanan dapat dibatalkan ataupun juga dapat menunggu bahan baku dan barang operasional yang dibutuhkan tersedia kembali. Kemudian, jika barang telah tersedia dan siap diambil, maka akan dikirimkan juga tagihan pembayaran, yang mana tagihan tersebut akan diteruskan ke bagian keuangan. Divisi keuangan akan menerima tagihan pembayaran, bahan baku dan barang operasional, lalu akan melakukan pelunasan dan juga mengkonfirmasi pelunasan tersebut, yang mana juga akan mendapatkan konfirmasi dari inventory bahwa tagihan telah lunas. Setelah itu, divisi gudang akan memesan ekspedisi untuk mengambil barang di inventory pusat, dengan menyantumkan alamat secara detail dan juga barang yang akan diambil. Setelah itu, gudang akan menerima konfirmasi dari ekspedisi, beserta tagihan pembayaran, yang mana tagihan tersebut akan diteruskan ke divisi keuangan. Divisi keuangan akan menerima tagihan pembayaran ekspedisi dan langsung melakukan pelunasan serta konfirmasi pembayaran. Setelah itu, divisi gudang akan menerima resi pengiriman barang, serta akan terus mengecek pengiriman tersebut sampai barang dan bahan baku diterima. Setelah barang dan bahan baku diterima, maka divisi gudang akan melakukan cross-check permintaan bahan baku dan barang operasional, serta melakukan quality check. Proses tersebut terus berulang hingga semua bahan baku dan barang operasional sesuai dan juga layak pakai. Setelah itu, barang yang telah dicek akan dimasukkan ke dalam gudang. Kemudian, divisi gudang akan menyerahkan barang ke divisi produksi sesuai dengan list yang dibuat sebelumnya. Divisi produksi menerima bahan baku dan barang operasional sesuai dengan list kebutuhan, dan proses pengadaan barang pun selesai. Selanjutnya adalah proses bisnis rekrutmen dan training. Pada rekrutmen dan training, terdapat beberapa aktor yang terlibat, yaitu di dalam internal terdapat divisi HRD, dan di eksternal terdapat portal lowongan kerja, media online, dan pelamar. Berikut merupakan pemodelan proses bisnis rekrutmen dan training pada Gulu-Gulu. Dimulai dari pelamar kerja yang mengirimkan dokumen serta surat lamaran ke Gulu-Gulu. Kemudian pihak HRD memproses surat lamaran tersebut dan memasukkannya ke database. Setelah diproses, apabila pelamar memenuhi persyaratan, maka pihak HRD akan mengirimkan surat pemberitahuan lolos seleksi dan ajakan wawancara. Namun apabila tidak lolos, pihak HRD akan mengirim surat pemberitahuan tidak lolos seleksi. Apabila pelamar memenuhi panggilan, pihak HRD akan mengadakan proses wawancara. Namun apabila pelamar tidak memenuhi panggilan, maka dianggap pelamar tidak melanjutkan rangkaian rekrutmen. Pada tahap selanjutnya, pelamar akan diwawancara terlebih dahulu oleh pihak HRD. Apabila pelamar lolos seleksi wawancara, pihak HRD akan mengirimkan surat pemberitahuan lolos seleksi dan panggilan untuk training bagi peserta yang lolos seleksi. Apabila tidak lolos, pihak HRD akan mengirimkan surat pemberitahuan tidak lolos seleksi wawancara. Pelamar yang menerima surat lolos wawancara selanjutnya akan mengikuti training dan praktek lapangan, yang mana apabila training dan praktek lapangan tersebut sudah selesai,
dan pelamar berhasil menyelesaikan praktek lapangan, pelamar secara resmi telah menjadi pegawai di gulu-gulu. Yang ketiga, terdapat proses operasional pelayanan. Pada proses ini terdapat 3 aktor yang terlibat. Yang pertama yaitu customer, lalu ada divisi produksi, dan sistem POS atau Point of Sale System. Proses bisnis operasi pelayanan dimulai dengan sistem menerima pesanan dari customer. Dari pesanan tersebut, maka akan dilakukan pengecekan stok bahan baku berdasarkan database POS, sehingga terjadi decision di mana jika stok tidak ada, pesanan akan ditolak dan customer akan diberitahu bahwa stok barang kosong. Lalu jika stok ada, maka akan ada perhitungan total harga pembelian. Dari hasil total tersebut, maka tagihan akan diberikan kepada customer. Lalu setelah customer melakukan pembayaran dan memberikan bukti bayar kepada sistem, maka selanjutnya sistem akan melakukan secara bersamaan mencetak nota pembelian dan nota tersebut akan diberikan kepada customer. Lalu mencatat penggunaan bahan baku dari data tersebut akan diupload ke database POS. Lalu ada pencetakan tiket order. Setelah tiket order dicetak, maka tiket tersebut akan diberikan kepada divisi produksi. Setelah divisi produksi menerima tiket tersebut, maka divisi produksi akan menyiapkan gelas plastik. Lalu masukkan topping pada gelas tersebut berdasarkan order tiket yang diberikan. Dan terjadi decisi di mana jika order tiket menggunakan topping jelly, maka yang dimasukkan adalah topping jelly ke dalam gelas. Lalu jika order tiket berupa menggunakan topping boba, maka yang dimasukkan adalah topping boba. Lalu selanjutnya memasukkan es pada gelas tersebut dan menuangkan cairan dasar minuman berdasarkan order tiket yang diberikan. Dan terjadi decisi kembali di mana jika order tiket menggunakan cairan berupa fresh milk, maka yang dimasukkan adalah susu plain. Lalu jika cairan dengan rasa, yang dimasukkan adalah campuran susu dengan bubuk perasa. Selanjutnya penambahan krim keju pada bagian atas minuman dan melakukan sealing pada gelas minuman tersebut. Lalu terakhir ada packing menggunakan kantong plastik, di mana ditambahkan dengan utensil berupa sedotan dan pisau pembuka seal. Lalu hasil produksi tersebut akan diberikan kepada customer. Setelah customer menerima produk tersebut, maka proses bisnis berakhir.